Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini membacakan 3 cuitan saya beberapa waktu lalu. Pertama, saya menulis realisasi asumsi dasar ekonomi makro, biasanya disingkat ADEM, itu di Twitter saya kurang kata makronya. APBN 2024 itu hanya inflasi yang lebih baik dari asumsi. Jadi ada 7 ya indikator asumsi dasar ekonomi makro itu. Yang sesuai target atau lebih baik dari target itu hanyalah inflasi. 6 lainnya lebih buruk. Antara lain pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari yang ditargetkan. Kurs lebih lemah dari yang ditargetkan atau diasumsikan ya, sama dalam hal ini. Lalu yield SBN itu adalah suku bunga bersih SBN, biasanya jadi patokan yang 10 tahun, itu lebih tinggi dari yang diasumsikan. Lebih tinggi itu artinya lebih buruk karena bayar bunganya lebih banyak. Kemudian yang lain lagi, yang kelima tuh lifting minyak ya. Jadi lifting minyak ada asumsinya, ternyata tidak tercapai. Begitu juga dengan lifting gas, juga tidak tercapai. Nah, itu tahun 2024. Nah, seperti biasanya di Twitter saya selalu menampilkan grafik. Kali ini saya pilih 4 dari 7 asumsi itu, ADEM ya biasanya singkatannya. Nah, ternyata dari kecenderungan 10 tahun era Pak Jokowi, itu keempat-empatnya itu cenderung lebih buruk dari asumsi. Hanya 1-2 tahun yang tercapai atau lebih baik. Nah, apa artinya ini? Artinya sederhana sebetulnya. Karena kan APBN itu ditetapkan tahun sebelumnya, di akhir tahun, direncanakan sejak pertengahan tahun. Kan asumsi itu kan, APBN itu rencana. Asumsi itu yang mendasari rencana itu. Ternyata nyaris selalu tidak sesuai dalam artian lebih buruk. Itu indikasi dari perencanaan keuangan negara, dalam hal ini APBN, itu adalah buruk. Nah, perhatikan di grafik yang saya sajikan itu, yang biru menunjukkan ADEM di APBN, jadi direncana, yang orange menunjukkan realisasinya. Nah, itu yang pertumbuhan ekonomi itu hanya pernah 1 kali ya, dalam 10 tahun itu yang melampaui target, yaitu tahun 2022. Kemudian sebelahnya lagi nilai tukar. Nilai tukar yang terrealisasi hampir selalu lebih tinggi, lebih lemah dibandingkan, bukan selalu ya, lebih banyak yang lebih lemah dibandingkan yang diasumsikan. Ya, seperti sekarang kan. Kemudian yang sekarang ini asumsinya 15.000 berapa, realisasinya 16.000. Nah, begitu juga dengan lifting minyak bumi ya, itu realisasinya hampir selalu, kalau ini hampir selalu, bahkan selalu kayaknya kalau menurut grafik itu, di bawah target. Lifting gas juga demikian, hanya 1 tahun yang pernah melampaui dari 10 tahun tersebut. Itu tweet saya pertama hari ini. Tweet kedua masih berhubungan, realisasi asumsi dasar ekonomi, jadi ADEM tadi, APBN 2024, itu berdampak belanja yang melonjak. Melesetnya tadi mengakibatkan melonjaknya belanja ya, dan defisit meningkat. Jadi kurang lebih begitu. Nah, narasi belanja tumbuh kuat untuk melindungi rakyat dan mendukung pembangunan, kan ada narasi itu ketika mereka, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dan jajarannya menyampaikan kepada publik sekitar 10 hari yang lalu, itu tidak didukung oleh data ini. Ini belanja naik bukan karena urusan melindungi rakyat atau mendukung pembangunan, tapi antara lain karena perencanaan yang buruk tadi, meleset, akibatnya belanjanya naik. Jadi menurut saya, meskipun kemudian dalam realisasi dikatakan defisitnya justru bisa ditekan. Jadi maksudnya semula 522 triliun, ternyata realisasinya 507, ada malah mencapai target itu kan. Tetapi itu bukan karena faktor ADEM, itu faktor lainnya.
Nah, pada faktor adem ini yang paling penting, artinya memang ini rencana tidak disusun berdasarkan asumsi yang memadai ya. Nah, maka saya kembali menilai narasi Kemenku selalu berlebihan. Nah, itu saya lampirkan gambar, tabel sebenarnya, tapi saya sebut gambar karena saya men-screenshot dari nota keuangan APBN 2024 ya. Jadi berarti setahun lebih yang lalu. Di situ dijelaskan di komen nota keuangan itu, kalau masing-masing tadi dari 7 indikator itu meleset sekian persen, sekian poin, itu apa dampaknya? Nah, tampak di situ semua yang meleset tadi mengakibatkan belanja lebih besar. Meskipun ada pengaruh juga terhadap pendapatan, seperti misalnya kurs ya. Kurs itu setiap kenaikan 100 rupiah, nah sekarang tuh melesetnya sekitar hampir 1000 ya. Berarti 10 kali lipat tuh dampaknya. Dari yang simulasi ini nih hipotesa. Memang ada keterangannya, hipotesa ini adalah buatan Kementerian Keuangan, bukan buatan saya ya. Berarti kalau kursnya itu dengan asumsi faktor lain tetap, maka ini ada komplikasi nanti. Itu setiap 100 perak melemahnya, itu maka akan menaikkan pendapatan 4 miliar di sini. Nah, tetapi kalau dibelanja menaikkan 10 miliar, ini anunya ya. Nah, kalau 1000 tinggal dikalikan ya. Nah, begitu juga dengan lifting. Lifting berdampak kepada pendapatan, tapi lebih berat berdampak pada belanja. Nah, itu ada juga simulasinya. Lalu terhadap defisit apa dampaknya? Maka berdasarkan ini sebetulnya informasi tentang tidak tercapainya 5 dari 7, 6 malah ya, 6 dari 7 indikator itu mestinya meningkatkan belanja dan menambah defisit. Mungkin kalau disimulasi ya di kisaran 100-an. Kalau defisitnya mungkin menambah 50-an ya. Sedangkan belanjanya menambah 100-an triliun. Nah, lalu mengapa defisitnya tetap bisa lebih kecil? Itu berarti bukan faktor ini, kan ada faktor-faktor lain, misalnya belanja yang tidak jadi dilakukan, di hold seperti perjalanan dinas dan rapat di 1,5 bulan terakhir kan disuruh untuk dikurangi, akhirnya menghemat 3,6 dan mungkin ada beberapa hal lain yang oleh pemerintahan Prabowo karena 2 bulan terakhir adalah Presiden Prabowo tidak jadi dijalankan. Tapi apapun narasinya itu menurut saya kurang terbuka kepada publik. Nah, ini dibuktikan lagi oleh tweet saya yang ketiga. Saya tulis begini, belanja negara naik, padahal klaim penghematan dilakukan, antara lain biaya rapat, perjalanan dinas. Kemudian dalam keterangan pers resmi itu ya, Menteri Keuangan ditambah 3 wamen, ditambah dirjen dan kepala badan di lingkungan Kementerian Keuangan, slide-nya dibagi-bagi yang membahas. Nah, ini salah satu slide saya ambil nih. Jadi di slide ini ditulis realisasi belanja negara 2024 sebesar 3.350 triliun. Itu suportif untuk mendukung agenda pembangunan. Ya, gitu kan. Padahal tadi kita sudah lihat salah satu penyebab utamanya itu bukan soal mendukung agenda pembangunan karena salah ademnya, asumsinya keliru. Itu kira-kira maksud saya dari tweet ini. Nah, kenaikan diklaim sebagai bagus oleh Kementerian Keuangan, pemerintah berarti kan. Padahal bisa saja kenaikan belanja yang semacam itu justru menunjukkan inefisiensi dan buruknya perencanaan, tergantung sudut pandangnya. Nah, karena itu saya Twitter ini ingin memberikan informasi bahwa menurut saya ini Kemenkyu ya apa saja fakta dicarikan narasi bagusnya. Nah, itu misal di slide ya, saya kutip itu. Coba lihat APBN sebagai shock absorber di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dikutip itu ya memang as usual, biasanya ya begitu. Apanya yang prestasi gitu. Apalagi yang di bawahnya APBN sebagai agent of development. Yang dikutip coba pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Kemudian penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting. Itu bukan karena belanjanya tadi naik, belanjanya sudah dialokasikan untuk itu. Yang ketiga, dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ini narasi ini ya, ini harapan sebenarnya. Apakah faktanya demikian kan adalah kajian lain. Lalu ada lagi
disebut agent of development karena dukungan untuk PSN dan IKN. Ini kan IKN kan kita sudah tahu ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Apa betul itu adalah sebagai dorongan pembangunan? Kurang lebih begitu. Tentu sebagaimana biasanya saya selalu disclaimer. Yang saya tulis di tweet, mudah-mudahan pemirsa mau mengikuti Twitter saya ya, yang tiap hari, insya Allah tiap hari itu menyampaikan info-info yang saya mengerti dan dalam sudut pandang saya. Begitu juga dengan akun ini selalu menyampaikan berbagai pandangan. Tetapi disclaimer-nya tentu belum tentu pendapat saya benar. Tetapi sekurang-kurangnya saya ingin menjadi pembanding dari narasi-narasi yang menurut saya, sekali lagi menurut saya, berlebihan dari pemerintah tentang everything is okay. APBN dikelola dengan sangat baik. Sudah memakmurkan rakyat demi pembangunan. Nah itu kan ya pemerintah harus optimis, ya harus juga bercerita yang baik. Tapi tidak ada satupun slide yang mengakui kelemahan dan yang bersifat evaluatif. Mudah-mudahan ini bagian dari kita untuk ikut mengawasi, memberi masukan kepada jalannya pemerintahan ini khususnya di bidang perekonomian.